Apakah iman kita masih teguh bersandar kepada Kristus? Apakah kasih kita masih sama mengalir kepada sesama kita? Apakah hidup kita sedang berjalan dalam ketaatan kepada firman-Nya setiap hari? Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, oleh kasih dan anugerah-Nya kita boleh kembali berjumpa dalam renungan pagi dan doa pemulihan hari ini. Doa saya saudara semua dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan terus dikuasai oleh damai sejahtera Allah. Sebelum kita memulai berbagai aktivitas kita pagi hari ini, mari sejenak kita merenungkan firman Allah yang terambil di dalam surat 1 Yohanes 3 ayat yang ke-23 sampai yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus Anak-Nya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bayangkan sebuah rumah yang indah dan terawat, namun di dalamnya para penghuninya hidup tanpa komunikasi, tanpa kepercayaan, dan tanpa kasih. Walaupun mereka berada di bawah atap yang sama, rumah itu tentu tidak akan menjadi tempat tinggal yang menghangatkan jiwa. Saudaraku, demikianlah pula kehidupan rohani kita. Seseorang bisa terlihat aktif dalam pelayanan gereja, giat dalam bekerja, dan bertanggung jawab dalam tugas-tugasnya. Namun di dalam praktek kehidupan sehari-hari, ia masih mudah menyakiti orang lain dengan perkataannya, menyimpan kepahitan, enggan untuk mengampuni, dan tidak jujur dalam pekerjaannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berdasarkan kebenaran firman Tuhan, jelas bahwa kehidupan rohani yang sejati harus berakar pada hubungan yang benar dengan Kristus. Segala bentuk pelayanan, ibadah, dan aktivitas hidup kita tidak akan bermakna tanpa iman yang hidup kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu hal yang pertama, yang paling mendasar yang perlu kita perhatikan dan kita renungkan pada pagi ini adalah tetaplah hidup dalam iman yang sungguh kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus Anak-Nya. Ketika persoalan datang dalam hidup kita, iman kita diuji apakah kita tetap bersandar kepada Tuhan Yesus atau mulai mengandalkan kekuatan kita sendiri. Percaya kepada Tuhan Yesus berarti menyerahkan kendali hidup kita, keputusan hidup, dan masa depan kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Sebagai orang percaya, kita dipanggil setiap hari memperbaharui iman kita. Maka datanglah kepada Tuhan di dalam doa. Berpeganglah pada janji firman-Nya, saudaraku, dan tetaplah setia meskipun keadaan tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi, iman yang sejati bukan iman yang hanya kuat saat keadaan yang baik, tetapi iman yang berdiri teguh karena kita tahu siapa yang kita percayai. Dan poin yang kedua yang menjadi perenungan kita pagi ini adalah hidupilah iman dengan kasih yang nyata kepada sesama kita. Firman Tuhan berkata, supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Saudaraku, kasih bukanlah pilihan, melainkan tanggung jawab rohani setiap orang percaya. Saudaraku, jangan tunda untuk melakukan tindakan kasih. Kasih yang diperintahkan Kristus adalah kasih yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Misalnya mengampuni, saling peduli, saling menolong, dan sikap rendah hati terhadap sesama, bahkan kepada mereka yang sulit untuk dikasihi. Saudaraku, orang percaya tidak dipanggil untuk hidup secara egois. Ketika kita memilih untuk mengasihi sesama kita sedang mentaati Kristus. Kita sedang mentaati firman-Nya yang berkuasa atas hidup kita. Sebaliknya, ketika kita memelihara kebencian, menutup hati terhadap kebenaran,
maka sesungguhnya kita sedang menghambat pertumbuhan rohani kita sendiri di hadapan Tuhan. Maka kasih kita terhadap sesama saudaraku menjadi cermin yang memperlihatkan apakah iman kita benar-benar hidup di hadapan Tuhan atau iman yang kosong, yang tidak berbuat apa-apa ketika kita melihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Maka poin yang ketiga yang menjadi perenungan kita pagi hari ini adalah taatilah firman Tuhan agar hidup kita menjadi kesaksian dan tempat kediaman Allah berdiam. Firman Tuhan menegaskan barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ini adalah janji firman Tuhan yang sangat kuat bagi kita. Ketaatan membawa kita hidup dalam persekutuan yang intim dengan Allah. Maka mari kita mentaati firman Tuhan dalam segala hal dan dalam hal-hal yang kecil sekalipun, saudaraku. Pada saat kita bawa hati kita untuk taat kepada Tuhan, maka Allah yang telah mengaruniakan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita akan terus menguatkan hati kita, menolong kita, menguatkan kita, dan menuntun kita agar kita dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ketika hati kita taat kepada Allah, kita akan semakin menyadari bahwa damai sejahtera Allah dan kehadiran Allah sangat nyata dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita semua untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus secara penuh, yang ditandai oleh kasih kita yang semakin nyata terhadap sesama kita, dan hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan setiap hari. Pagi ini marilah kita memeriksa hati kita masing-masing di hadapan Tuhan, saudaraku. Apakah iman kita masih teguh bersandar kepada Kristus? Apakah kasih kita masih sama mengalir kepada sesama kita? Apakah hidup kita sedang berjalan dalam ketaatan kepada firman-Nya setiap hari? Saudaraku, iman kepada Kristus, kasih kita kepada sesama, dan ketaatan kita kepada firman Tuhan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Marilah kita menguji setiap hati kita di hadapan Tuhan. Ambillah keputusan iman, hidupi dan taatilah firman Tuhan, saudaraku. Alirkan kasih Kristus kita terhadap sesama, sehingga hidup kita menjadi kesaksian yang hidup bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus yang mengasihi Kristus dengan tindakan nyata. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau kembali mengingatkan kami bahwa iman kepada Tuhan, kasih kepada sesama, dan ketaatan kepada firman-Mu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam hidup kami. Untuk itu kami buka hati kami untuk menerima nasihat-Mu, Tuhan. Ampuni kami jika selama ini iman kami mulai melemah karena tekanan hidup. Kuatkanlah kembali kepercayaan kami ya Tuhan. Ajar kami untuk tidak bersandar kepada kekuatan sendiri, tetapi menyerahkan seluruh hidup kami, keputusan hidup kami, dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Bapa, lembutkan hati kami agar kami mampu mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kami. Ampuni kami bila hati kami masih menyimpan kepahitan, mudah menghakimi, dan menutup hati terhadap sesama. Tolong kami untuk menghidupi kasih yang nyata seperti kasih yang mengampuni, peduli, rendah hati, dan rela berkorban, sehingga melalui hidup kami, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan, mampukan kami untuk taat kepada firman-Mu, mampukan kami untuk setia dari hal-hal yang kecil, jujur menjaga sikap kami, mengendalikan emosi kami, dan memilih melakukan kehendak-Mu sekalipun itu tidak mudah. Terima kasih karena Engkau telah mengaruniakan Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kami, yang menuntun, menguatkan, dan memampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap langkah hidup kami, pekerjaan kami, keluarga kami, pelayanan kami, dan saudara-saudara kami yang sedang mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian yang hidup bahwa kami adalah murid-murid Kristus yang mengasihi Tuhan dengan perbuatan dan hidup dalam ketaatan kepada-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Puji Tuhan, saya percaya saudara semua dikuatkan dan diteguhkan oleh firman Tuhan pagi ini. Selamat beraktivitas saudaraku. Sampai jumpa kembali dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.